Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Tutus Pinjol. Pada video kali ini kita bahas seputar gagal bayar ataupun telat bayar di sebuah aplikasi pinjaman online kredit pintar. Dan nasabah ini telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online kredit pintar. Ini datengin DC lapangannya berjumlah 3 orang dan bermuka serem dan berpostur gede-gede badannya. Wow, serem banget ini. Gue dapatkan infonya seperti ini. Oke, langsung saja gue membahas ke videonya. Tapi sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang baru saja bergabung ataupun baru saja menyimak video ini, silakan kalian bantu supportnya dengan klik tombol subscribe dan juga klik tombol like-nya. Ya, oke, kita lanjut saja ke topiknya. Di sini nanti akan gue tampilkan gambar-gambar ya yang dilaporkan oleh nasabahnya ke dalam grup Tulis Pinjol. Dan ini bentuk laporannya. Dan nasabah ini dia di WA sama DC dari Kredit Pintar. Nanti seperti ini tampilannya. Gua akan bacakan ini. Ini surat jalan sudah jadi. Tagihannya Kredit Pintar mau dibayarkan via TF atau dengan tim lapangan saya. Kalau masih ada itikat baik untuk kembalikan hak perusahaan saya, tunggu 10 menit ke depan bukti TF-nya. Khawatir data diambil alih sama pusat. Kalau sampai dialihkan, data Anda akan diproses ke BCking dan OJK untuk di blacklist, dan yang lebih dikhawatirkan akan ada penagihan langsung di lapangan. Untuk kata-kata ini nanti kan gue bahas ya bro. Selesai gue membahas tentang fotonya ini. Tidak hanya itu ya bro, DC-nya juga nih memberikan sebuah foto ya. Sebuah foto ini, fotonya ini berjumlah 3 orang dan ada di dalam mobil. Wow, ini DC. Nah, ini gue bisa katakan juga DC dari pinjaman online manapun. Ini DC kalau bertugas menagih utang langsung ke rumah nasabah, dia tidak lebih dari 3 orang ataupun tidak lebih dari 2 orang ke atas. Ya, tidak bisa tidak ada yang namanya lebih dari 2 orang. Maksimal dia datang ke rumah nasabah ini paling 2 orang bro, atau sendiri, nggak sampai bertiga. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, DC dari pinjaman online legal manapun, kalau dia menagih utang ke lapangan atau ke rumah nasabah, dia tidak menggunakan mobil. Yang search adalah DC dari pinjaman online legal. Ini DC-nya tidak ada yang bermuka timur ataupun bermuka serem. Ini tidak ada bro. Tidak ada, karena memang itu sudah aturan OJK ya. Jadi OJK ini melarang pinjaman online ya memakai jasa penagihnya yang mukanya seperti serem-serem gitu loh, agak timur-timuran gitu. Tidak, dia diperbolehkan DC lapangannya ini bertugas orang biasa kayak kita, kayak gue, kayak kalian gitu ya. Dan juga tentunya memiliki etika yang baik, memiliki sopan santun, dah pokoknya kayak gitulah. Nah itu ya. Terus lanjut lagi ya bro. Di sini gue bisa katakan juga ini DC dari Kredit Pintar ini sudah memberikan informasi palsu, atau DC dari pinjaman online Kredit Pintar ini sudah ya menggunakan foto orang lain untuk dijadikan perihal tagihan utang. Ini kalau foto gue dijadikan seperti ini gue bisa tuntut, si DC-nya bisa kena loh. Ya, karena dia sudah memakai foto orang tanpa seizin. Bahkan fotonya dipampang seperti ini, nggak di blur gitu kan. Dan ini bisa kena pidana loh DC-nya. Makanya DC kalau ada yang kayak gini, coba lu video call mukanya dia tuh. Kalau kalian berhasil video call dengan DC-nya, screenshot mukanya, lalu kalian laporkan saja ke polisi. Kena dia tuh DC itu. Makanya DC dari pinjaman online legal manapun, kalau dia menagih dengan cara-cara kayak tadi, ketika kalian video call dia, tidak akan diangkat bro. Nggak bakalan dia mau ngangkat video call kalian, kecuali dia nagihnya sopan santun, baru dia mau ngangkat. Tapi kalau dia awalnya sudah nagih sudah tidak baik, memberikan informasi palsu, memberikan apa yang aneh-aneh, tentu dia kedepannya tidak berani yang namanya menunjukkan muka di handphone.
Tidak berani bro. Terus lanjut lagi bro. Lalu bagaimana dengan desa lapangannya bang? Di Kredit Pintar. Nah sebelumnya Kredit Pintar ini naginya desanya ini barbar. Makanya banyak banget tuh orang yang galbay di sebuah aplikasi pinjaman online di Pintar, banyak banget yang galbay karena nasabahnya ini ya banyak mengeluhkan kepada konten kreator ataupun kepada mentor-mentor dari pinjaman online. Ini banyak banget keluhannya, dia diperlakukan yang tidak baik ya dalam penagihan via WA itu. Lalu dengan desa lapangannya gimana? Desa lapangannya dari Pintar ini ya merata. Bahkan gue juga pernah datangin desa lapangan dari Pintar ya merata. Lalu bagaimana solusinya bang untuk desa lapangannya kalau datang? Seperti di awal gue sudah bilang ya, di sini gue ringkas aja karena gue sering banget bahas tentang desa lapangan. Yang pertama kalian harus siapkan ya pertanyaan untuk dia, yaitu kalian melihat atau meminta KTP dia, lalu kalian cocokkan dengan ID card kalian, ID card dari desanya, lalu kalian minta surat SPPI yang desa miliki. Kalau mereka tidak punya itu, usir desanya dari rumah Anda. Mereka tidak berhak untuk penagih utang kalian ya, karena dia tidak ada izin. Dia nggak tahu siapa dari di mana itu orang tiba-tiba nagih utang. Nah ini yang dikhawatirkan dari nasabah yang belum paham, takutnya kalian malah kena ketipu gitu ya bro. Jadi itu kalau mereka sudah memiliki bukti-bukti itu yang tadi gue sudah sampaikan, kalian kalau memang misalkan nggak punya uang atau belum mampu bayar, ya cukup kalian katakan aja belum ada uang, belum mampu bayar karena saya belum kerja, begitu aja bro. Kalau dia ngomong panjang lebar, udah katakan gitu aja dan jangan terlalu banyak bicara kepada desa lapangannya. Bahasa singkat-singkat aja. Kenapa sih harus kayak gitu? Biar mereka cepet pulang. Tapi bagi teman-teman, kalau desanya betah banget di rumah kalian, biarin aja. Biarkan saja, mereka sekuat apa sih? Ya lagi pula yang dia tagih bukan kalian aja bro, banyak yang dia tagih. Makanya kalau dia misalkan membuang waktunya hanya untuk satu orang, maka dia jauh ketinggalan targetnya. Kalau mereka sudah kehilangan targetnya ataupun kehilangan poin-poinnya, maka desanya ini akan siap lembur tanpa dibayar. Tidak hanya itu ya bro, desanya juga akan yang terancam akan dipecat selama 3 bulan kalau dia tidak mencapai target. Dan berikutnya adalah desanya kalau misalkan gagal nagih utang dia ini, desanya ya tentu dia ini tidak akan mendapatkan insentif gitu ya bro, dan bahkan bonus-bonusnya nggak ada. Makanya desa dari pinjaman online itu ya kenapa dia nagihnya ngancem kasar kayak gitu ya, karena mereka ya ngejar poin ini bisa diklaim untuk ya mengklaim bonus dan insentif dia agar histori dari kinerja dia ini tetap terjaga ya sampai 3 bulan ke depan. Bayangkan saja kalau dia dalam sehari ini nggak sampai target ataupun tidak ada pemasukan, desanya stres bro, pusing dia. Kalau sehari ini dia tidak dapat nasabah yang dia tagih, itu pusing bro, dia pusing banget gitu, lebih pusing dari kalian yang punya hutang kalau kalian mau tahu gitu. Makanya kalau kalian tenang aja sih, tenang aja. DC macam-macam ya, arogansi, marah-marah, cukup digalbay, desanya tidak akan bisa mendapatkan insentif ataupun bonus dari tagihan utang kalian, karena dia bisa makan itu dari hasil pembayaran kalian. Kalau misalkan kalian gak bayar, tentu desanya juga tidak akan bisa makan karena dia makan dari hasil pembayaran kalian. Yaitu jadi kalian begitu tenang aja, nggak usah takut desanya berkata A, B, C, D ya, mengirimkan gambar A, B, C, D, nggak usah. Kalau desanya masih via WA masih kayak gini
Ya saran gua, ini wajib banget kalian blokir nomornya biar mereka kehilangan akses komunikasi kalian, biar DC itu tahu, ini loh, sadar bahwa apa yang dilakukan ini benar-benar tidak baik untuk nasabah. Saran gue untuk DC, adalah kalau kalian mau nagih utang, kalau nasabahnya mau membayar, rayu nasabahnya, dibebain nasabahnya, diberikan solusi yang baik-baik. Coba kalian ikuti trik dari sales ataupun marketing ketika dia mencari customer agar customer ini mau membeli. Dibebain, dirayu, pokoknya kayak gitulah. Jangan dikibuli, jangan dimaki-maki, jangan diomelin, jangan dipermalukan. Kalau nasabahnya ngerti, tentu ini kalian desanya nggak akan rugi sendiri, bro. Karena nasabahnya ngerti tentang dunia pinjaman online, dia cukup galbay doang, galbay di WA diblokir, ya habis desanya lama-lama. Kayak gitu. Nggak percaya dengan omongan gua, coba DC silakan lakukan itu. Karena gue banyak, bro, bergaul dengan DC, dari DC finance, dari DC pinjaman online, banyak yang gue bergaul. Bahkan dari mantan DC Kredipo gue juga pernah bergaul, bro. Ada nomornya gue sekarang, nomornya. Ya, jadi bagi teman-teman gak usah takut, gak usah khawatir. Ya, silakan kalian join grup di dalam Telegram gue, yaitu Ditulis Pinjol. Untuk link grupnya itu ada di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin mau belajar tentang dunia pinjaman online, silakan kalian klik linknya, link website itu di bawah ini. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.